Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eli Sudia Permana dan juga Ibu Nike Kamarubiana selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat. Izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Refleksi atau Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Balkis Karina dengan NIM 2007-263 dan saya sendiri Maulidia Saputri dengan NIM 2007-424 dan ada Nur Siti Salamah dengan NIM 2003-208 dan yang terakhir ada Silva Selviaturohma dengan NIM 2004-238. Sebelum lanjut ke topik yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih kesejahteraan sosial itu. Kesejahteraan sosial ialah ilmu terapan atau ilmu yang saling meminjam dari disiplin ilmu lain, seperti psikologi, antropologi, hukum, ekonomi, dan disiplin ilmu lainnya. Menurut Soeharto tahun 2010, kesejahteraan sosial ialah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, definisi kesejahteraan sosial sendiri ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik dalam publikasi data dan informasi kemiskinan, kesejahteraan mencakup berbagai bidang kehidupan yang sangat luas dan semua aspek tidak dapat diukur. Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air minum yang bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada identifikasi isu, yang kedua ada identifikasi kebijakan normatif, yang ketiga ada kekurangan dan kelebihan implementasi kebijakan, yang keempat faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, yang kelima data dan informasi terkait kebijakan, dan yang terakhir yang keenam ada usulan solusi kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pembahasan identifikasi isu. Identifikasi isu di sini membahas terkait Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 11 yang dimana di situ membahas kesejahteraan sosial. Yang singkatnya penyelenggaraannya itu dibahas pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2012. Yang dimana kedua kebijakan tersebut memiliki memiliki tujuan atau maksud yang sama, yakni menyelaraskan atau mewujudkan dari cita-cita bangsa yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang tercantum pada Pancasila di sila kelima. Adapun tujuan yang mereka punya lebih spesifik lagi ya, itu terdapat pada bab 2 pada pasal 3, yang dimana di sana tercantum kesejahteraan sosial yang diupayakan yakni peningkatan taraf kualitas dan keberlangsungan hidup, memulihkan fungsi, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam skala dunia ataupun dalam skala lembaga, yang tentunya
Pengupayaan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial itu sendiri. Juga tujuan yang paling terakhir yakni untuk meningkatkan kualitas manajemen untuk mengupayakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu sendiri. Nah, isu ini menjadi hal yang menarik karena pada keseharian kita sangat banyak disuguhi oleh fakta-fakta terkait kesejahteraan sosial itu sendiri, yang dimana khususnya di era pandemi ini masyarakat, terutama di masyarakat menengah ke bawah, itu sangat mengupayakan kesejahteraan sosial itu sendiri. Namun menariknya mereka berjuang sendiri, jadi mereka itu di tengah ancaman tidak merasakan kesejahteraan itu sendiri. Nah, akibatnya mereka itu jadi tidak melaksanakan fungsi sosial secara maksimal atau hidup kurang layak dan tidak bermartabat karena dia itu tidak menerima kesejahteraan itu sendiri gitu. Nah, adapun kebijakan ini mengatur untuk warga Indonesia ini mendapatkan kesejahteraan sosial dengan beberapa upaya. Salah satunya itu ada 4 yang baku ya, yakni yang pertama itu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, yang merupakan itu perwujudan atau pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak kesejahteraan sosial atau kebutuhan dasar warga yang miskin dan tidak mampu. Nah, selanjutnya mari kita menelusuri apa aja sih faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ini melewati kebijakan yang diatur begitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 ini. Nah, bisa kita lihat pada kebagian 5 ya di pasal 15 terkait perlindungan sosial, yang mana faktor keberhasilannya itu ternyata bukan saja dari pihak berwenang, tapi memiliki cabang atau pihak-pihak lain yang bisa menyukseskan perwujudan kesejahteraan ini. Salah satunya yakni kelembagaan yang diatur. Jadi pemerintah juga mengatur atau mengizinkan lembaga-lembaga penyaluran kesejahteraan sosial dalam membantu perwujudan hal ini. Nah, juga ada pula kesadaran masyarakat sekitar yang menjadi pendukung satu sama lain dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan ini. Jadi memang pada dasarnya dalam penyelenggaraan atau dalam mewujudkan penyelenggaraan ini tuh memang dibutuhkan peran masyarakat gitu loh, yang seluas-luasnya, entah dari perseorangan atau keluarga, organisasi keagamaan atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, dan lain-lain untuk mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan itu sendiri, dimana kan pihak-pihak tersebut yang paling dekat berinteraksi dengan masyarakat itu sendiri ya tentunya. Nah, jadi masih banyak sebenarnya yang bisa kita ulik dari identifikasi isu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini, terutama ya, apalagi faktual yang dapat mudah kita gapai atau dapat kita akses gitu ya di isu kesejahteraan sosial hari ini, termasuk kemiskinan, diskriminasi, dan lain-lain. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan identifikasi kebijakan normatif. Kebijakan pertama yang akan saya jelaskan ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, yang dimana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini membahas tentang kesejahteraan sosial. Terdapat pada bab 3 pasal 4 mengatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan masyarakat. Lalu, dalam bab 4 menjelaskan penanggulan kemiskinan yang dimana sudah menjadi tanggung jawab menteri. Dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah yang sudah tertulis pada bab 5 pasal 24 ayat 1.
tanggung jawab dan wewenang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dimiliki pemerintah dan pemerintah daerah berbeda-beda. Misalnya, tanggung jawab dan wewenang pemerintah ialah lebih bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara internal dan luas. Sedangkan kalau pemerintah daerah itu memiliki tanggung jawab dan wewenang hanya pada daerah yang ia pimpin. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 selaras dengan kebijakan kedua yang akan saya jelaskan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Pada peraturan pemerintah ini lebih menjelaskan bagaimana menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini memberikan kepada orang yang memang termasuk kriteria yang akan diberikan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Yang pertama adalah memiliki prioritas kriteria dalam memberikan kesejahteraan sosial. Kedua, menjamin fakir miskin, anak yatim piatu, dan lanjut usia yang terlantar. Terus penyandang disabilitas yang juga terlantar, penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial. Tetapi tidak hanya itu, kepada keluarga pahlawan untuk menghargai jasa-jasanya serta kepada perintis kemerdekaan juga diberikan jaminan sosial. Yang ketiga, adanya peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Next. Selanjutnya ialah kekurangan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012. Yang pertama ialah masih kurangnya dalam memperhatikan masyarakat yang memang sudah seharusnya mendapatkan kesejahteraan sosial. Apalagi masyarakat itu memang masuk ke dalam prioritas kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang kedua ialah penyalahgunaan bantuan sosial. Dan yang terakhir ialah sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada bahasan faktor pendukung dibentuknya atau terrealisasinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012. Jadi apa aja sih faktor yang mendukung terbentuknya atau terrealisasinya undang-undang dan kebijakan tersebut gitu ya. Hal tersebut tertulis pada kebijakan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pada pasal 3 bab 2 tentang asas dan tujuan, yakni secara spesifiknya bisa kita lihat di layar. Terdapat 6 poin penting yang menjadi tujuan terrealisasinya kebijakan ini. Terus di sini selanjutnya ada pun hal-hal yang terstruktur gitu loh yang diatur dalam kebijakan ini. Sebenarnya cuma ada 4 ya hal yang pokok itu. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Ya, hanya 4 itu sebetulnya. Namun rehabilitasi sosial sendiri ini memiliki bahasan yang cukup panjang dan kompleks. Begitu pula jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial itu sendiri.
Nah, pada intinya keempat hal yang terstruktur dalam kebijakan ini memiliki ritme yang sama, yakni memiliki sasaran masyarakat yang tidak berdaya, entah itu dari segi ekonomi ataupun dari segi fisik, entah itu ekonomi ke bawah ataupun orang-orang dengan berkebutuhan khusus. Namun yang menarik di sini juga yang menjadi cakupan kesejahteraan bantuan sosial begitu ya, ada pula dalam pengayoman keluarga ataupun kerabat dari pahlawan yang berjasa pada negeri ini. Secara singkat pada bahasan rehabilitasi sosial sendiri diperuntukkan untuk kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketuntunan sosial, penyimpangan berlaku, terus serta memerlukan perlindungan khusus yang hal tersebut meliputi penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tunasusila, gelandangan, pengemis, mantan penderita penyakit kronis, mantan narapidana, mantan pecandu narkotika, mantan psikotik, mantan pengguna psikotropika, sindroma ketergantungan, orang dengan human imun yang bisa disingkat HIV, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak berkebutuhan khusus. Adapun jaminan sosial sendiri tuh bisa bentuk ini ya, bantuan gitu loh, kayak misalnya buat fakir miskin, anak yatim piatu, ya begitu. Meliputi juga selanjutnya ada perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Itu memiliki dasar yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, kita lanjut kepada subbab berikutnya, yakni faktor yang mempengaruhi isu terkait kebijakan. Kenapa kebijakan ini bisa menjadi masih menjadi isu yang perlu dibahas? Karena 4 penyelenggaraan baku di atas itu masih dirasa belum optimal dan atau mungkin belum tersampaikan dengan baik begitu ya kepada masyarakat itu sendiri, terlebih kepada golongan-golongan yang memang telah diatur gitu. Apa sih yang menjadikan hal tersebut belum optimal? Ternyata ada satu yang bisa kita analisis, yakni sumber daya manusia yang dirasa kurang optimal memegang amanah dalam menyalurkan bantuan finansial tersebut dalam upaya pemerataan kesejahteraan. Kan dalam kebijakan ini tuh diatur ya, kalau boleh ada 3 pihak yang ikut campur tangan dalam mengupayakan hal ini, meliputi pihak pemerintah, lembaga yang diizinkan, dan masyarakat sekitar. Nah, lembaga yang berizin dan masyarakat sekitar cenderung lebih mendominasi untuk mewujudkan kesejahteraan. Memang dirasa baik, namun terhadap kewajiban pemerintah itu sendiri kok dirasa pemerintah jadi lepas tangan begitu, atau mungkin mengerjakan perwujudan kesejahteraan sosial ini dirasa setengah hati begitu ya, dengan faktual yang mungkin sangat dekat dengan kita di era pandemi ini, yakni korupsi begitu. Bisa dilihat juga ya, ini ilustrasi faktualnya, ilustrasi gambarnya gitu ya, sangat sesuai begitu. Nah, jadinya mungkin atau kita juga sangat familiar dengan lembaga Kitabisa.com. Nah, rata-rata kaum miskin, maksudnya orang-orang yang berkebutuhan khusus terhadap ekonomi ataupun bantuan lainnya, itu cenderung lebih mendapat perhatian khusus dari lembaga-lembaga sosial swasta, bukannya negeri begitu. Jadi hal tersebut menimbulkan pola pikir gak apa-apa, yang penting kesejahteraan sosial tercapai. Padahal toh harusnya peran pemerintah lah yang mendominasi perwujudan hal tersebut begitu loh. Nah, sehingga hal ini dapat diharapkan menjadi bahan evaluasi penuh
untuk pemerintah dalam semakin mendominasi dan memaksimalkan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, data dan informasi terkait perbaikan kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan PP Nomor 39 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 merupakan undang-undang organik atas amanat salah satu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Secara garis besar, tujuan pembentukan undang-undang ini ialah untuk memberikan jaminan keadilan sosial bagi seluruh warga negara untuk dapat hidup dengan layak dan bermartabat, untuk mengatur mengenai hal-hal administratif terkait penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial. Untuk itu, tingkat kesejahteraan warga negara merupakan tolak ukur keberhasilan produk hukum ini. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Komenko PMK RI merupakan kementerian yang bertanggung jawab atas urusan ini, dengan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial dikenal dengan Indeks Kesejahteraan Rakyat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika atau BPS setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan undang-undang ini masih terdapat berbagai kekurangan, misalnya masih banyak warga negara yang belum terpenuhi haknya atas kehidupan yang layak dan bermartabat akibat minimnya pelayanan sosial dari pemerintah. Adapun perbaikan kebijakan undang-undang tersebut ialah dalam melaksanakan pemerintahan dan menjamin hak-hak warga negara, Indonesia menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN setiap 25 tahun sekali dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN setiap 5 tahun sekali. RPJMN 4 pada 2020 sampai 2024 memiliki 4 pilar yang salah satunya menyasar kesejahteraan sosial, yaitu kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat. Kesejahteraan sosial di tengah pandemi erat kaitannya dengan situasi ekonomi yang kian memburuk, sehingga pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD yang besaran dan strateginya mengacu pada data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT yang melakukan pemetaan. Kebijakan lain ialah mengoptimalisasi pelaksanaan sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos yang diharapkan akan menjadi sistem layanan sosial satu pintu sekaligus memastikan pelayanan publik kepada masyarakat miskin dan rentan terselenggarakan secara tepat sasaran, cepat, responsif, dan terintegritas. SLRT dan Puskesos diharapkan menjadi salah satu terobosan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan layanan dan menjamin pelayanan yang berkualitas pada seluruh elemen warga negara sehingga nantinya diharapkan kesejahteraan dapat meningkat. Selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah bentuk pelaksanaan atas pasal 8, 11, 13, 18, 35 ayat 3, 45, dan 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang mana pada pasal 3 PP 39 Tahun 2012 disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pelindungan sosial. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditemukan berbagai hambatan mengenai ketidaklengkapan data masyarakat yang berujung pada bantuan sosial yang salah sasaran, fasilitas sosial yang minim untuk melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta akses yang terbatas bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial. BPS mencatat pada Maret 2021 angka kemiskinan Indonesia mencapai 10,14% yang diantaranya meningkat akibat pandemi COVID-19.
Adapun perbaikan kebijakan peraturan pemerintah tersebut adalah siasat yang dilakukan oleh pemerintah terkhusus Kemenko PMK ialah melaksanakan jaringan pengamanan sosial. Jaringan pengamanan agar masyarakat tidak miskin dan menurun kesejahteraan nasional direalisasikan dalam beberapa program dan mengevaluasi program yang telah berjalan. Salah satu evaluasi yang dilakukan ialah terkait dengan keluarga penerima manfaat atau KPM yang dicanangkan jadwal penyaluran serta distribusinya tidak hanya menyasar keluarga terdampak COVID-19, namun juga secara merata bagi keluarga miskin. Dilansir dari Kemenko PMK 2021, bentuk pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja juga merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selain itu, program utama yang dilakukan oleh Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ialah meningkatkan kewirausahaan meliputi konsultasi dan pendampingan usaha berbasis inkubasi, pengembangan wirausaha baru di bidang startup untuk produk lokal, serta program pembiayaan sehingga diharapkan penduduk usia kerja dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada usulan solusi. Yang pertama ada solusi kebijakan. Banyak hal yang menyebabkan kebijakan mengalami ketidakpastian dalam proses implementasinya. Proses implementasi kebijakan berinteraksi dengan kegiatan sebelumnya, sehingga perumusan kebijakan dan implementasi tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik harus mampu beradaptasi dengan berbagai kepentingan. Kebijakan publik juga harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut menjadi suatu produk kebijakan yang bersifat prioritas, mendesak, dan mengarah pada upaya penataan kepentingan yang lebih luas. Pada tataran implementasi, pelaksanaan kebijakan publik harus konsisten, tegas, dan bertanggung jawab serta memperlakukan semua pemangku kepentingan secara setara, serta proses pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Ketika kebijakan publik dihasilkan sebagai salah satu produk politik pemerintah, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan politik, kebutuhan bangsa, dan negara secara lebih luas lagi. Selanjutnya ada usulan solusi mengenai isu-isu kesejahteraan sosial yang menjadi kesenjangan sosial. Yang pertama, dari kebijakan pemerintah. Seperti disinggung sebelumnya, kebijakan pemerintah merupakan upaya yang paling utama untuk mencegah dan mengendalikan kesenjangan sosial ini. Yang kedua ada sosialisasi. Umumnya, sosialisasi berkaitan dengan peran lembaga pengendalian sosial. Dengan sosialisasi, diharapkan anggota masyarakat mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi manusia. Hal ini secara tidak langsung akan mengendalikan anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kejahatan. Selanjutnya ada perbaikan sistem peradilan. Sistem peradilan yang diperbaiki mencakup mekanisme pelaksanaan sistem peradilan. Dengan sistem peradilan yang baik, akan menjamin persamaan hukum bagi seluruh anggota masyarakat. Hasilnya tidak ada lagi perbedaan hukum karena perbedaan status sosial dan ekonomi seseorang. Sistem peradilan yang baik juga meniadakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berujung pada kesenjangan sosial. Selanjutnya ada optimalisasi sumber daya. Kesenjangan sosial dapat dicegah dengan mengoptimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dari suatu daerah. Dengan optimasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk optimasi sumber daya manusia adalah meningkatkan kreativitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakatnya. Yang terakhir ada pemerataan fasilitas publik. Fasilitas publik atau fasilitas umum seperti sarana kesehatan dan sarana transportasi diperlukan untuk mencegah kesenjangan sosial, terutama kesenjangan antara daerah dan kota. Dengan fasilitas umum yang baik, daerah juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan memperkecil perbedaan dengan kota. Dan yang terakhir, subbab terakhir
ada pihak-pihak yang terlibat dalam usulan solusi kebijakan. Yang pertama ada Presiden Republik Indonesia tentunya, dan yang kedua ada Kementerian Sosial, ketiga pemerintah daerah, dan yang keempat tentunya masyarakatnya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.